91 kehilangan kendalinya. Di kursi pengemudi, Muyaze mengencangkan cengkeramannya pada kemudi sambil menatap ke depan dengan serius. Pemandangan malam tampak sekilas di jendela saat ia melaju kencang. Yun Cixi benar-benar mengira Li Hanlin adalah kepala sekolah dan terus bertanya kepadanya tentang kehidupan sekolah Yuyu. Kepala sekolah Li, saya benar-benar ibu yang buruk. Saya tidak tahu bagaimana Yuyu saat dia di sekolah. Apakah dia membuat Anda kesulitan? Li Hanlin merasa kesulitan mempertahankan senyum di wajahnya. Pertunjukan ini menjadi semakin sulit untuk diperankan. Ia menatap Yuyu dengan ekspresi pasrah. Anak kecil itu melihat ekspresinya yang menyesal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Ia tampak menawan karena matanya yang indah membentuk sepasang bulan sabit karena rasa gelinya. Ibu, kepala sekolah Li sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku berprestasi di sekolah. Yuyu menjulurkan lidahnya mendengar ini. Kenyataannya, dia berprestasi cukup baik di sekolah dan bahkan sangat populer. Dia cerdas dan tampan, membuatnya menjadi idola di mata banyak lolita di sekolah. Bagi yang ingin memegang tangannya bisa membentang dari gerbang sekolah hingga pintu kelasnya. Bahkan guru-guru pun memanjakannya. Anak laki-laki di kelasnya memandangnya dengan kagum. Ketiganya asyik mengobrol selama perjalanan. Benli tiba di kondominium tepat saat malam mulai dingin. Yun Cixi turun dari mobil sambil menggendong Yuyu. Keduanya gemetar saat embusan angin dingin bertiup melewati mereka. Yuyu memeluk ibunya lebih erat dan melirik Li Hanlin. Pria itu bergegas menghampiri dan menutupi mereka dengan mantel luarnya. Yun Cixi hendak mengucapkan terima kasih ketika lampu depan mobil menyinari mereka. Lampu depannya menyilaukan. Deru pelan mesin mobil sport terdengar. Ruang hampa, ruang hampa, ruang hampa. Satu gemuruh demi gemuruh, terus berlanjut. Kedengarannya seperti singa marah yang mengancam dan siap menerkam dan melahap mereka. Yun Cixi terkejut dan memeluk Yuyu lebih erat sambil melindungi matanya dari cahaya terang. Lampu depan mobilnya begitu terang sehingga dia terpaksa menutup matanya. Kesal, Li Hanlin juga menggunakan tangannya untuk menghalangi cahaya. Sialan, lampu depan mobil sport itu pasti sudah diperbaiki, terlalu terang. Dia hendak protes ketika lampu dimatikan. Deru mesin pun mereda. Kedamaian kembali pada malam hari. Mata Yun Cixi yang kabur perlahan-lahan kembali normal. Dengan perasaan terkepung, dia menatap mobil itu. Mobil sport itu menunggu dengan tenang di bawah tiang lampu yang tidak terlalu jauh dari situ. Mobil itu ramping dan tampak mahal, mobil sport convertible Bugatti Veyron berwarna perak. Namun, saat dia melihat pria tampan duduk di kursi pengemudi, dia langsung terpaku. Muyaze tampak kesal saat duduk di kursi pengemudi. Di antara jari-jarinya ada sebatang rokok yang hampir habis. Abunya jatuh di roda kemudi yang elegan dan menutupinya dengan lapisan jelaga, seperti yang terlihat di matanya saat itu. Ia duduk tak bergerak seperti dewa Yunani. Wajahnya yang cantik membeku kaku. Tatapan matanya menembus mata wanita itu, seolah ingin menyedot jiwanya sepenuhnya. Dia kesal, tetapi dia sendiri tidak dapat menjelaskan mengapa dia marah terhadap wanita ini. Dia, Muyaze, selalu kehilangan kendali terhadap wanita ini. Dia tidak dapat mengerti mengapa hal ini terjadi. Yang dia tahu hanyalah bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang sedang dicabik-cabik tanpa ampun. 92 kecemburuan yang intens. Dia tidak dapat mengerti mengapa hal ini terjadi. Yang dia tahu hanyalah bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang sedang dicabik-cabik tanpa ampun. Dia tak mampu menahan amarahnya, yang didukung oleh emosi-emosi lain, hasrat, kecemburuan, keengganan, yang tak ingin dia identifikasi, agar tak meledak. Awalnya ia mengejar Benli yang telah melaju pergi, setelah sekilas melihat wajah muda yang tidak dikenalnya tetapi anehnya dikenalnya. Dia, yang sedang membuntuti Benli, terkejut saat secara tidak sengaja melihat Gu Xingzi dan Yun Cixi meninggalkan hotel bersama-sama. Pada saat yang sama, dia melihat Gu Xingzi menyisir rambutnya dengan lembut. Mereka begitu akrab, semua orang tahu betapa acuhnya Gu Xingzi. Dia mungkin tampak lembut dan santun, tetapi, pada kenyataannya, dia sangat tidak suka dekat dengan aktris manapun di industri hiburan. Dia menderita gangguan obsesif-kompulsif dan lebih suka menjaga jarak dari semua orang. Apakah wanita ini sama dengan wanita lainnya? Dia akan menggunakan segala cara untuk menonjol di antara yang lain. Kemarahannya bertambah saat dia melihatnya masuk ke dalam Benli. Dia,
Apakah dia benar-benar punya suami, dan seorang anak? Memikirkan dia sudah menikah dan punya keluarga membuat rasa frustrasi dan kekesalannya mencapai titik didih. Ia membuntuti mereka dengan ketat sampai ke kompleks apartemen ini. Ketika Bentley berhenti dan pasangan ibu dan anak itu turun darinya, ia melihat seorang pria bergegas mendekat dan melindungi mereka berdua dari angin dengan mantel luarnya. Itu adalah adegan yang mengharukan dari sebuah keluarga. Dia merasa sakit hati saat menyaksikannya. Dia menghisap rokoknya. Jari-jarinya yang ramping lalu melemparkan puntung rokok itu keluar jendela sambil perlahan-lahan turun dari mobil. Buk, pintu mobil ditutup dengan keras. Dia terkejut dengan langkahnya yang kuat ke arahnya dan mundur selangkah. Di tengah semua pikiran yang memenuhi benaknya, satu keinginan kuat muncul. Tidak boleh, aku tidak boleh membiarkan pria ini membawa Yuyu pergi. Dia khawatir dan takut saat dia berbalik dan buru-buru menyerahkan Yuyu kepada Li Hanlin. Dia menyerahkan kunci rumah kepada Yuyu, mengacak-acak rambutnya, dan berkata dengan suara gemetar, "Yuyu, kamu naik ke atas dan tunggu ibu." "Ya." "Ibu." Yuyu menatapnya dengan bingung dan khawatir. "Baik-baik saja, ibu akan segera menyusulmu ke atas. Kamu harus pergi dulu." Tangan kecil Yuyu mengepal saat dia berpura-pura patuh. "Baiklah." Li Hanlin menatap pemandangan itu dengan bingung dan bergegas menggendong Yuyu ke atas. Tubuhnya yang ramping menggigil karena hembusan angin yang dingin. Dia menolehkan wajahnya yang pucat ke arah pria yang mendekat dengan mata dingin. Mu Yaze menatapnya dengan mata dingin dan suram yang setajam pedang. Seolah-olah dia ingin melihat menembus tubuhnya yang lemah. Tatapannya yang tajam, yang seolah mampu menembus jiwanya, membuatnya gelisah. "Apa? Apa ini? Apa kau menguntitku?" Dia bertanya kepadanya, tetapi dia tetap diam. Dia mendekatinya. Kehadirannya yang mengintimidasi membuatnya kewalahan dan tertawan. Pria itu menjulang tinggi di atasnya. Tingginya yang jangkung hanya membuatnya tampak lebih kecil dan lemah, seolah-olah dia bisa diremukkan olehnya dengan cubitan. "Apa yang kau inginkan?" Dia membelalakkan matanya. Sebelum dia bisa mengambil posisi bertahan, pria itu berlari mendekat dan menjepitnya ke dinding. Dia berjongkok ke arahnya dan secara efektif menghalangi jalannya untuk melarikan diri. 93 anak haram. Sebelum dia bisa mengambil posisi bertahan, pria itu berlari mendekat dan menjepitnya ke dinding. Dia berjongkok ke arahnya dan secara efektif menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Dia menatapnya tanpa ekspresi. Dia dengan mudah terperangkap dalam pelukannya yang perkasa dan tanpa ampun. Dia mencubit dagunya dan memaksanya untuk menatap matanya. Dia kemudian bertanya dengan suara kaku dan dingin, "Siapa pria itu?" Yun Sishi terkejut dengan pertanyaannya. Keheningannya hanya membuatnya semakin marah. "Siapakah pria itu bagimu?" Dia menatapnya dengan kaget dan tak percaya. Dengan alis yang saling bertautan, dia mencubit dagunya lebih kuat. Rasa sakit itu tanpa sadar membuatnya menjerit pelan. Bicaralah." Dia malu dan kesal saat mencoba mendorong pria itu dengan tangannya. Dia melawan sekuat tenaga, tetapi, dengan perbedaan besar dalam ukuran dan kekuatan mereka, pria itu tidak terpengaruh olehnya. Dia malah semakin mendekat padanya. "Bersikaplah baik dan ceritakan kepadaku dengan jujur tentang peran pria itu dalam hidupmu." Mu Yaze memperpendek jarak di antara wajah mereka, wajahnya yang mencolok terlihat jelas di depan matanya. "Suami." Dia menggelengkan kepalanya sementara bibirnya yang lemah bergetar. Dia mengerutkan kening dan kemudian dengan dingin mengucapkan kata lain, "Kekasih." Dia lebih marah daripada malu sekarang. Dia melotot padanya dengan mata rusa betinanya dan membalas, "Tidak. Tidak." Dia tidak menyerah dan malah terus menatapnya dengan getir. Ujung jarinya yang ramping dan dingin bergantian mengusap bibirnya dengan lembut dan kasar. Dia mengamatinya dengan mata yang tidak bisa dipahami. Lalu, bagaimana dengan anak itu? Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Bulu matanya yang panjang dan lentik bergetar pelan saat dia mengalihkan pandangan. Ia berkedip. Sekarang, ia bisa merasakan ketakutan yang terpancar darinya. Ketakutan itu begitu kentara hingga ia gemetar. Itu adalah jenis ketakutan yang mengetahui bahwa rahasia yang telah lama disimpan akan terungkap. Mengapa dia begitu takut? Apa yang dia takutkan? Ia teringat kejadian sebelumnya. Entah mengapa, ada yang aneh dan mencurigakan dari tindakannya. Dia menahan napas dan menghindari tatapan mata pria itu. Dia sedang dilanda kekacauan.
Mengapa dia menyinggung soal anak itu? Apakah dia sudah menyelidikinya dan menemukan identitas Yuyu? Seharusnya tidak demikian. Dia telah menyimpan rahasia itu dengan baik selama 6 tahun terakhir. Ayahnya dan direktur rumah sakit adalah sahabat karib dan mengurus semuanya. Oleh karena itu, setiap detail terhapus tanpa jejak. Dia seharusnya tidak tahu, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menyerah. Dia memperhatikan ekspresinya. Dengan nada masam, dia bertanya, "Anak haram." Wajahnya membeku seolah tersambar petir. "Apakah saya benar kali ini?" Dia tersenyum. "Apa bedanya kamu dengan yang lain? Kamu materialistis dan sombong. Kamu ingin menikah dengan keluarga kaya, kan?" Mata yang biasa dia gunakan untuk menatapnya dipenuhi kekecewaan, dingin, dan berbagai emosi lain yang tak terduga. Dia keluar malam, menghadiri pesta makan malam, mabuk-mabukan, dan kemudian menaiki mobil mahal milik orang asing. Jika laki-laki itu bukan suaminya atau kekasihnya, namun mereka begitu mesra. Dan dia memiliki seorang anak di sisinya. Pastilah, dia adalah anak haramnya. Di dunia hiburan, banyak sekali wanita yang seperti dia. Mereka menggoda pria dengan harapan bisa menikah dengan keluarga kaya. Mereka bahkan berencana menghamili diri sendiri sebelum menikah hanya untuk mencapai tujuan mereka. 94 Deklarasi perang antara ayah dan anak. Di dunia hiburan, banyak sekali wanita yang seperti dia. Mereka menggoda pria dengan harapan bisa menikah dengan keluarga kaya. Mereka bahkan berencana menghamili diri sendiri sebelum menikah hanya untuk mencapai tujuan mereka. Tidak ada wanita yang benar-benar bersih karena keserakahan. Seorang wanita mungkin terlihat sangat suci dan polos, tetapi jika seseorang menanggalkan kepalsuan itu, mereka akan melihat bahwa hatinya penuh dengan keserakahan. Wanita ini terlihat hijau dan tidak berpengalaman, namun mungkin saja itu hanya kepura-puraan. Membayangkan wanita ini telah disentuh oleh pria lain. Matanya berbinar dingin. Dia bisa merasakan permusuhannya yang semakin meningkat. Sebelum dia bisa mundur, dia memeluk pinggangnya dan menariknya ke arahnya. "Ah!" Dia mendesah pelan saat bibirnya dikatupkan dengan kasar oleh bibirnya. Dia tidak punya tempat untuk lari. Bang! Dia terjepit di dinding bata yang dingin, tengkuknya membentur dinding itu dengan kuat dan membuatnya pusing. Tidak, tidak, matanya yang cekung menatapnya. Dia pernah merasakan kebaikannya sebelumnya. Dari sudut pandangnya, tatapan menggoda itu tampak lebih jelas. Dia bagaikan lukisan yang sangat detail, yang mampu menggerakkan dan menggodanya tiada henti. Dia sangat menginginkannya. Ini adalah keinginan tubuhnya yang paling jujur. Dia berusaha mencicipinya, tetapi dia berhasil mendorongnya. "Jangan, jangan sentuh aku." Dia hendak berbicara ketika suara jendela apartemen yang dibuka dari atas mencapai telinganya. Tiba-tiba seember air dingin menghujani dirinya, membasahi seluruh tubuhnya. Air sedingin es itu meresap ke dalam pakaiannya dan memeluk tubuhnya erat-erat. Rasa dingin itu bertambah dingin ketika hembusan angin dingin bertiup. Dia berdiri terpaku di tempatnya. Yun Sishi menghela napas lega. Aliran air diarahkan dengan sangat tepat, jadi dia selamat dan tidak ada tetesan air yang jatuh padanya. Dia menatap gugup ke arah lelaki yang wajahnya telah berubah gelap. Lelaki itu mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda bersandar di ambang jendela di lantai 3 dan mengamatinya. Saat itu gelap, jadi dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah anak laki-laki itu, namun parasnya yang cerdas terlihat jelas di bawah sinar bulan. Senyumnya nakal. Ia memegangi kepalanya yang kecil dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Tidak pantas bagi pria besar sepertimu untuk menindas wanita, loh." Mata Muyaze yang basah kabur dan dia hanya bisa melihat samar-samar anak laki-laki itu, tetapi dari pandangannya yang kabur, dia tahu bahwa anak laki-laki itu mirip sekali dengan Little Yi Chen. Seolah-olah keduanya berasal dari cetakan yang sama. "Aku juga laki-laki sepertimu, dan aku merasa malu padamu. Bagaimana bisa kau menyebut dirimu laki-laki jika kau menindas wanita seperti ini?" Yuyu memanggil ibunya, "Bu, tolong abaikan dia dan naiklah. Kita tidak akan bermain dengannya." Suara Yuyu yang seperti anak kecil memberinya kenyamanan besar dan dia bergegas ke atas. Yun Tianyu menatap Muyaze dengan tatapan tak mengerti lalu dia menutup jendela dengan keras. Alis Muyaze sedikit berkedut saat otot-otot wajahnya menegang. Dia baru bisa menenangkan pikirannya saat mendengar ponselnya bergetar. Saat mengangkat telepon, suara Yun Tianyu yang dingin, acuh tak acuh, namun kekanak-kanakan terdengar.
Mu Yaze. Dia merasa gelisah. Suara Yuyu terdengar dingin dan kasar saat berbicara, Yun Sishi adalah ibuku, Ibu Yun Tianyu. Aku akan melindunginya selama sisa hidupku. Aku tidak akan membiarkannya disakiti atau disakiti dengan cara apapun, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Berhenti sejenak, suaranya semakin dalam. Tidak lagi terdengar seperti anak kecil saat dia mengancam, kau pikir kau siapa? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menindas ibuku dan membuatnya sedih? Jika aku melihatmu melakukan ini lagi dan membuatnya menderita, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Matanya melembut sesaat. Dengan emosi yang saling bertentangan, dia melanjutkan, Mu Yaze, ini kesempatan terakhirmu, keluarga atau musuh, kau yang pilih. Dengan itu, dia memutuskan panggilannya. Sebenarnya, ia merindukan kasih sayang dan perhatian ayahnya. Ia merasa tertekan saat mengingat kembali pemandangan hangat kebapaan yang ia lihat sebelumnya hari ini di Danau Campakne Simao. Ia tidak ingin memiliki ayah yang berkuasa. Yang ia dambakan sebenarnya adalah rumah yang aman dan penuh kasih sayang. Bukankah menyenangkan memiliki rumah yang penuh kasih sayang untuk ditinggali? Meskipun Mu Yaze adalah ayah kandungnya, dia tidak akan membiarkan ibunya menderita, bahkan dari ayahnya sendiri. Bahkan jika itu berarti, dia tidak akan pernah melihat atau mengakuinya dalam kehidupan ini. 95 keluarga atau musuh. Meskipun Mu Yaze adalah ayah kandungnya, dia tidak akan membiarkan ibunya menderita, bahkan dari ayahnya sendiri. Bahkan jika itu berarti, dia tidak akan pernah melihat atau mengakuinya dalam kehidupan ini. Mu Yaze berdiri di sana untuk waktu yang lama, dia terlalu tertegun untuk berkata apa-apa. Hanya dalam beberapa patah kata saja, Yun Tianyu menjelaskan pendiriannya. Perkataannya terdengar lugas, tetapi penuh makna tersembunyi. Mu Yaze hanya merasa tercengang oleh anak laki-laki itu. Ia terkesima dengan keberanian anak laki-laki itu. Ia terlalu dewasa untuk usianya dan sama sekali tidak bertingkah seperti anak kecil. Keinginannya untuk melindungi ibunya sangat kuat. Di hadapan Yun Sishi, dia adalah anak yang penurut dan pengertian, tetapi di balik punggungnya, dia sebenarnya adalah dewa pelindungnya. Di bawah sayap pelindung dan kasih sayang yang lembut, tidak ada yang bisa menyakiti atau menindasnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kata-kata terakhirnya. Apa maksudnya dengan kata-kata itu? Keluarga atau musuh? Keluarga, keluarga. Terlalu banyak pikiran tidak jelas dan aneh yang terlintas di benak Mu Yaze untuk beberapa saat. Putra wanita ini mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi dia sangat cerdas. Suaranya, temperamennya, tinggi badannya, dan bahkan fitur-fiturnya, atau kontur wajah, dapat dikatakan sesuai dengan cetakan Little Yi Chen. Yi Chen kecil adalah anakku, dan anak yang dilahirkan oleh wanita ini untuk keluargamu. Semua orang bilang anak laki-laki akan meniru ibunya, dan anak perempuan akan meniru ayahnya, namun, Little Yi Chen punya wajah dan bentuk tubuh seperti anakku. Yun Tianyu ini juga berusia 6 tahun seperti Little Yi Chen. Mu Yaze agak khawatir saat dia mempertimbangkan lebih jauh. Dia menyuruh menyelidiki wanita itu, tidak banyak informasi yang dapat ditemukan tentangnya, dan sama sekali tidak disebutkan bahwa dia memiliki seorang putra. Apakah anak laki-laki itu anak kandungnya? Kalau begitu, siapa ayahnya? Dia mengingat ancaman Yun Tianyu secara harfiah. Bagian, keluarga atau musuh, pilih saja, itulah yang paling mengejutkannya. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia teringat laporan kehamilannya 6 tahun lalu yang menunjukkan bahwa ia mengandung sepasang anak kembar. Pada saat itu, sebuah gagasan yang tidak dapat dipercaya terbentuk di benaknya. Di dalam apartemen, Yun Sishi duduk lesu di meja, bahunya masih sedikit gemetar. Pria itu adalah mimpi buruknya. Dia gemetar ketakutan hanya dengan memikirkan pria itu yang dengan kejam mengambil anaknya begitu dia mengetahui kebenaran tentang Yuyu. Tidak, hanya Yuyu yang menjadi dukungannya. Li Hanlin duduk di sampingnya dan menatapnya dengan tenang, matanya penuh belas kasihan dan cinta kasih. Usianya sudah 24 tahun, tetapi penampilannya tetap muda dan cantik. Dia begitu memukau sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tuhan telah berbaik hati kepada gadis ini dan memberkatinya dengan semua aset. Fokusnya sepenuhnya tertuju padanya sehingga dia tidak menyadari bahwa Yun Tianyu sedang menatapnya dengan penuh kecurigaan dan ketidaksenangan dari belakang. Bocah kecil itu berdeham keras.
Li Hanlin tersentak kembali ke dunia nyata. Ia melihat Yun Tianyu menyajikan semangkuk teh herbal kurma merah kepada Yun Cixi sambil menyipitkan matanya dengan jijik, seolah bertanya, apakah kau berpikir untuk mendekati ibuku? Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Dia segera memberi isyarat kepada Yun Tianyu untuk meminta maaf dan bergumam pelan, Direktur Yun, saya tidak salah paham. Dia tidak akan pernah berani menyentuh Yun Cixi. Bagaimanapun, dia mungkin tidak tertarik padanya. Selain itu, dengan malaikat kecilnya yaitu Yun Tianyu, bagaimana mungkin dia punya kesempatan? Ibu, minumlah semangkuk kurma merah herbal ini, lalu istirahatlah. Yuyu menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Ia menjaga jarak dengan orang lain dan memperlakukan mereka dengan dingin, tetapi terhadap ibunya, ia selalu bersikap pengertian dan baik hati. Mengetahui bahwa ibunya sedang tidak enak badan beberapa hari ini, ia merebus teh herbal kurma merah untuknya. Yun Cixi merasa tersentuh dan terhibur ketika putranya menyajikan teh herbal. Yuyu, anak yang baik. 96 masalah gen. Yun Cixi tersentuh dan terhibur ketika putranya menyajikan teh herbal. Yuyu, anak yang baik. Setelah minum teh herbal, dia tidur lebih awal. Hatinya penuh dengan gejolak, takut, khawatir, kaget, namun dia tidak punya siapapun yang bisa diajaknya mencari penghiburan. Dulu ia berharap ada seseorang yang menjaga dan merawatnya dalam hidup ini, seseorang yang dapat melindunginya dari rasa takut dan sakit serta yang dapat ia andalkan untuk memberikan dukungan. Ia telah menunggu orang seperti itu muncul dalam 24 tahun hidupnya, tetapi orang itu tidak pernah sekalipun muncul. Yuyu menutupinya dengan selimut, mencium keningnya, dan mematikan lampu. Ketidakberdayaannya membuat hatinya sakit karena khawatir. Ibu, jangan takut. Ingat saja bahwa apapun yang terjadi, ibu akan selalu berada di sisi ibu dan menjadi pendukung ibu, oke? Jangan terlalu banyak berpikir tentang apapun. Dia terkejut mendengar kata-kata penghiburannya dan air mata mengalir di matanya. Yuyu, kau akan selalu berada di sisiku dan tidak akan meninggalkanku, kan? Tentu saja. Yuyu bersandar di tempat tidur sambil tersenyum. Ibu, jangan terlalu banyak berpikir. Aku selalu ada untukmu. Dia menganggukkan kepalanya yang berat dan menutup matanya. Yuyu menutup pintu kamar tidur dan berjalan menuju ruang belajar, hanya melihat Li Hanlin menatapnya dengan tatapan aneh, seakan-akan dia telah melihat hantu. Dia tidak senang. Agen Li, tatapan macam apa yang kau berikan padaku? Li Hanlin berdeham dan dengan canggung mengalihkan pandangannya. Direktur Yun, Anda dan ibu Anda tidak terlihat seperti ibu dan anak. Yun Tianyu tercengang. Lalu, seperti apa penampilan kita? Li Hanlin menjawab dengan wajah serius, ayah dan anak perempuan. Yun Tianyu tidak tahu harus berkata apa. Li Hanlin menepukkan kedua telapak tangannya dan melanjutkan dengan penuh semangat, sungguh patut diirikan. Saya benar-benar ingin memiliki putra yang cerdas dan penyayang seperti Anda, Direktur Yun. Yun Tianyu terbatuk sedikit dan berkata kepadanya tanpa menahan diri, saya khawatir Anda tidak akan punya kesempatan, Agen Li. Mengapa? Tanya Li Hanlin dengan sedih. Gen itu penting, tegasnya. Maksudnya, untuk bisa punya anak pintar, ayahnya harus pintar dulu. Ini secara tidak langsung memberitahu Li Hanlin bahwa dia bodoh. Li Hanlin tercengang. Setan ini mungkin tampak tidak berbahaya dan polos, tetapi ia dapat menyerang titik terlemah seseorang hanya dengan kata-katanya saja. Direktur Yun, apakah Anda sudah bertemu dengan ayah kandung Anda? Tanyanya hati-hati. Tidak, Yuyu menatapnya sekilas lalu berkata, tapi dia jelas pria yang tampan dan luar biasa. Li Hanlin heran, bagaimana kau tahu padahal kau belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Yuyu menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Jika dia bukan orang seperti itu, bagaimana mungkin dia punya anak sepertiku? Petik 2, Li Hanlin terdiam. Itu tepat sekali. Dia mendesah penuh empati. Sungguh tidak dapat dipercaya. Anggota Dewan Lezi yang paling misterius dan terhormat sebenarnya hanyalah seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Jika anggota Dewan lainnya mengetahui hal ini, mereka akan menjadi kacau. Itu tidak akan mengubah kenyataan. Yun Tianyu duduk dengan anggun di belakang meja belajar. Dia bersandar santai di kursinya, wajahnya yang cantik tampak tegas saat dia berkata, ku dengar Dewan Direksi sedang kacau baru-baru ini. Ya, beberapa direktur senior tidak senang dengan Anda. Wajah Li Hanlin juga berubah serius saat dia melapor.
Lezi Holdings memiliki 5 pemegang saham besar, dan mereka juga memiliki hak suara. Yun Tianyu mengangkat alisnya sedikit. Oh, apa yang dikatakan orang-orang tidak berguna itu? Direktur Zhang tidak dapat mengerti mengapa Direktur Yun melakukan hal itu pada saat itu. Li Hanlin berhenti sejenak dan memperhatikan ekspresinya dengan saksama. Lezi Holdings adalah produsen dan pemasok mainan terbesar di dunia. Ketika mencoba masuk ke pasar di Tiongkok daratan, perusahaan ini mensponsori beberapa program TV anak muda yang populer. Hal itu membuat perusahaan tersebut menjadi terkenal dalam semalam, dan catatan penjualan terus berjalan lancar sejak saat itu. Namun, beberapa waktu lalu, Yun Tianyu tiba-tiba memerintahkan perusahaan untuk berinvestasi dalam film remaja. Tindakannya itu menyebabkan keributan di kalangan direksi. 97 untuk audisi. Tindakannya itu menyebabkan keributan di kalangan direksi. Seorang produsen mainan yang berinvestasi dalam sebuah produksi film sungguh sesuatu yang tidak dapat dipahami dan tidak pernah terdengar. Li Hanlin mendengar bahwa film itu berjudul The Green Apple, dan didasarkan pada sebuah novel. Film itu memiliki jajaran aktor dan tim produksi yang kuat. Di bawah Huanyu Entertainment, sutradara film itu adalah Lin Fengtian yang terkenal dan pemeran utama prianya adalah superstar Gu Xingzi. Lezi diam-diam menjadi investor terbesar film itu dengan satu instruksi dari Yun Tianyu. Li Hanlin bertanya dengan hati-hati, Direktur Yun, apakah Anda berpikir untuk terjun ke industri hiburan dengan investasi ini? Tidak, jawab Yun Tianyu hampir seketika, sambil bermain dengan modul desain di atas meja. Lalu, mengapa kamu tiba-tiba berinvestasi pada film yang akan datang itu? Li Hanlin tidak mengerti. Hanya karena aku ingin. Yun Tianyu memberi isyarat dengan tatapannya, mengisyaratkan bahwa dia sedang ingin tahu. Li Hanlin tidak punya pilihan selain menelan pertanyaan lainnya. Yun Tianyu menambahkan dengan santai, saya mencantumkan persyaratan saya saat berinvestasi di film itu. Fajar telah tiba, Yun Cixi bangun pagi-pagi. Hari ini adalah hari libur nasional, dan karena tidak ada kelas di sekolah, Yuyu masih bermalas-malasan di tempat tidur. Yun Cixi sedang sibuk membersihkan rumah. Saat dia mencuci pakaian, sebuah kartu undangan yang indah terjatuh dari sakunya. Dia mengambilnya dan mengingat apa yang dikatakan Gu Xingzi padanya tadi malam. Dengan aset yang kamu miliki, kamu cocok untuk berakting. Besok adalah hari terakhir audisi. Aku juga akan datang. Yun Cixi berdiri tak bergerak di satu tempat untuk waktu yang lama sambil mencoba mengambil keputusan. Dia mengepalkan tangannya dan memutuskan untuk melakukannya. Sebelum meninggalkan rumah, ia berganti pakaian bersih. Ia mengenakan atasan seputih salju dan memadukannya dengan rok lipit biru tua. Pakaiannya sederhana namun elegan. Dia membaca novel itu beberapa kali dan memutuskan peran apa yang akan diperankannya selama audisi. Berdasarkan gambarannya tentang karakter, Yin Xiachun, dia menggunakan riasan wajah berwarna nude dengan menggunakan kosmetik bermerek yang telah dibelinya sebelumnya. Yun Cixi menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang seputih giok, pipinya yang kemerahan, dan matanya yang tampak cerah, dia memancarkan vitalitas dan kecantikan seorang gadis muda yang polos. Dengan bulu matanya yang tebal dan bibirnya yang merah jambu, pria manapun pasti ingin menciumnya. Dia tampak bersemangat saat dia melengkungkan bibirnya membentuk senyum tipis. Cahayanya tampak mencerahkan langit di luar jendela. Dia mempersiapkan dirinya secara mental dan melangkah keluar pintu. Dia bergegas ke kompleks Huanyu dan mencari lokasi audisi di departemen musik. Namun, sebelum dia bisa masuk, dia dihentikan oleh orang yang bertugas menyaring peserta audisi. Orang itu terpesona oleh kecantikannya yang murni. Dia adalah yang paling menonjol di antara mereka yang mengikuti audisi dalam 2 hari terakhir. Namun, dia harus menghentikannya dan meminta kartu undangan. Dia memeriksa barang-barangnya, dan, yang mengejutkannya, benda itu tidak ada lagi di dalam tasnya. Dia ingat dengan jelas menaruhnya di sana sebelum dia meninggalkan rumah. Dia sedikit mengernyit dan berkata, saya meninggalkan kartu itu di rumah. Bagaimana bisa kau lupa membawa barang sepenting itu? Dia tidak percaya padanya. Apakah ini alasan? Kau sebenarnya tidak punya kartu undangan, kan? Dia tersenyum sopan dan menjawab dengan anggun, saya punya kartu undangan. Gu Xingzi secara pribadi memberikannya kepada saya. Dia kesal dengan tanggapannya. Ya ampun, bisakah kau membuat kebohongan yang lebih masuk akal?
Kau hanya seorang mahasiswa tak dikenal yang tidak punya hubungan apapun dengannya. Kau tahu siapa dia? Jangan mencoba masuk dengan mengutip namanya. 98 seorang wanita yang seharusnya tidak disentuhnya. Dia kesal dengan tanggapannya. Ya ampun, bisakah kau membuat kebohongan yang lebih masuk akal? Kau hanya seorang mahasiswa tak dikenal yang tidak punya hubungan apapun dengannya. Kau tahu siapa dia? Jangan mencoba masuk dengan mengutip namanya. Dia ada di dalam, kau bisa menanyakannya sendiri. Dia menolak untuk mengizinkannya masuk. Saat keduanya sedang berdebat, sebuah suara tiba-tiba menyela, apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak orang berkerumun di depan pintu? Gu Xingzi keluar dari ruang audisi dan mendengar keributan samar di lantai bawah. Dia bergegas dan melihat pemandangan ini. Dia terkejut ketika melihat Yun Cixi berdiri di pintu masuk yang bergerombol. Cixi, kamu di sini. Dia mendekatinya dengan antusias. Kupikir kau sudah menyerah. Dia merasa canggung dengan antusiasmenya. Hai, Tuan Gu, apa kabar? Jangan terlalu sopan. Panggil saja aku Xingzi. Orang yang bertugas menyaring peserta audisi benar-benar terkejut dengan kejadian yang tidak terduga ini. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar bintang yang hebat dan berkuasa, Gu Xingzi, yang dikenalnya? Di sisi lain, kelompok pertama peserta audisi baru saja menyelesaikan audisi mereka dan keluar dari ruangan. Di antara gadis-gadis yang mengenakan riasan tebal itu adalah Yunna, yang mendapatkan kartu undangan melalui cara curang. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Beberapa hari yang lalu, Li Dongqiang mencarinya di rumah karena dia diancam. Li Qin dan Yun Yecheng tidak ada di sana. Yunna mengunci diri di dalam, tetapi Li Dongqiang berhasil mendobrak pintu. Dia masuk, menarik rambutnya, dan menamparnya begitu keras hingga dia terjatuh ke tempat tidur. Wanita jalang, kau pikir aku bercanda saat aku menuntut uangku kembali? Yunna menangis dan memohon belas kasihan, Saudara Qiang, saya tidak punya uang. Saya benar-benar tidak punya uang untuk diberikan kepadamu. Tidak punya uang. Beraninya kau meminjam dari rentenir padahal kau tidak punya uang untuk membayarnya. Kau harus mengembalikan uang pinjaman itu beserta bunganya, totalnya 500.000 yuan. Tidak ada potongan. Dia menamparnya beberapa kali lagi dengan keras untuk meredakan amarahnya. Yunna memegangi wajahnya yang bengkak dan menangis dengan sedih. Aku menyuruh adikku untuk melayanimu semalam, kan? Bukankah itu sepadan dengan 500.000 yuan? Perkataannya hanya membuatnya semakin marah. Sialan kau, beraninya kau mengungkit hal itu. Aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu. Yunna, apa kau menganggapku bodoh? Saudara Qiang, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Tolong jelaskan. Kali ini dia benar-benar memohon dan menangis memohon belas kasihan. Dengan mata penuh amarah, dia mencengkeram leher wanita itu dengan kedua tangan dan berseru, bagus. Biarkan aku memberitahumu cara mati. Ternyata di Sheng Financial Group telah mengirim orang-orang itu untuk membawanya pergi hari itu. Di Sheng Financial Group, yang dimiliki oleh keluargamu yang kaya dan berpengaruh, adalah konglomerat nomor 1 di ibu kota. Para pengawalnya membawanya ke tempat parkir yang sepi dan memukulinya habis-habisan. Dia memiliki pengaruh dan kekuasaan di organisasi bawah tanah East Side. Untuk naik pangkat dan mencapai posisi saat ini, dia telah mengotori tangannya. Namun, para pengawal ini berasal dari pasukan khusus dan telah bertempur dalam banyak peperangan dan pertempuran sebelumnya. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghabisi 5 orang. Ia hampir lumpuh karenanya. Untungnya, ia tahu bagaimana memohon belas kasihan dan berhasil menjaga dirinya tetap utuh. Para pengawalnya mengusirnya dari hotel dan mengatakan kepadanya bahwa dia dihukum karena menyentuh wanita yang seharusnya tidak disentuhnya. Seorang wanita yang seharusnya tidak disentuhnya, apakah mereka mengacu pada Yun Cixi? 99 apa yang kau lakukan akan terjadi lagi. Seorang wanita yang seharusnya tidak disentuhnya, apakah mereka mengacu pada Yun Cixi? Dia merenungkannya cukup lama. Kecuali Yun Cixi, dia tidak menyentuh wanita lain saat itu. Kemarahannya pun semakin meningkat saat itu. Yunna berutang total 500.000 yuan termasuk bunga. Ketika awalnya ia tidak dapat membayar, ia memohon belas kasihan. Saat itu, ia dengan santai berkomentar bahwa ia dapat membayar dengan mencarikannya seorang wanita yang tidak bersalah. Ia bahkan berjanji untuk memberinya kartu undangan.
Yunna memutuskan untuk membayar dengan menggunakan saudara angkatnya, yang ia klaim sebagai tipe wanita yang tidak bersalah dan cantik yang dicarinya, dan ia langsung setuju. Benar saja, dia berhasil mempertemukan adik angkatnya, Yun Sishi, dengan Yunna melalui tipu daya. Yunna benar, selain memiliki anak haram, Yun Sishi memang wanita yang sangat langka, wanita yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Tak seorang pun mungkin membayangkan bahwa wanita ini benar-benar memiliki klan terkaya dan paling berpengaruh di ibu kota, keluargamu, sebagai pembayar gajinya. Siapapun yang memusuhi keluargamu, berarti memusuhi semua penduduk ibu kota. Dia tidak hanya mengalami kerugian ganda karena tidak mendapatkan pembayaran yang seharusnya, dia juga menjadikan dirinya musuh bagi eksistensi yang tangguh tersebut. Bagaimana dia bisa terus memerintah East Side setelah ini? Semakin dia memikirkan hal ini, semakin marah dia. Dalam suasana hati yang panas, dia ingin memperkosa Yunna sebagai balasannya. Akan tetapi, dia tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan karena dia masih berutang uang kepadanya. Ketika Yunna masih belum membayar, dia pergi ke tempatnya untuk mencarinya. Saat itulah dia mengetahui bahwa Yunna memang tidak punya uang. Dia benar-benar marah kali ini. Dasar jalang. Dulu aku hebat di East Side, tapi sekarang aku hancur karenamu. Aku bahkan memberimu kartu undangan itu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya saat memikirkan kerugiannya. Dia tidak bisa mendapatkan uangnya dan tidak bisa mencicipi Yun Sishi. Seperti binatang buas, dia memukul Yunna dengan keras dan kemudian memperkosanya. Yunna dipenuhi amarah dan rasa malu. Meskipun ini bukan pertama kalinya, dia belum pernah menghadapi pemandangan seperti itu sebelumnya, jadi dia benar-benar merasa malu. Dia menjerit dan menangis sampai Li Dongqiang mengeluarkan pisau kupu-kupunya dan mengarahkannya ke tenggorokannya. Dia memperingatkannya dengan kasar, Yunna, aku tantang kamu untuk berteriak lagi. Aku mungkin telah kehilangan statusku, tetapi aku masih bisa menghabisimu dengan mudah. Setelah beberapa kali diancam, Yunna menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkannya dan harus menurutinya dengan terpaksa. Dengan air mata di matanya, ia ditekan tanpa perasaan ke tempat tidur dan dinodai 2 kali. Ia merekam seluruh proses itu dengan telepon genggamnya, tetapi itu tidak berhasil meredakan amarahnya. Ia akhirnya memanggil sekelompok saudaranya untuk menjarahnya juga. Dia melakukan padanya apa yang ingin dia lakukan pada Yun Sishi, dan lebih dari itu, hanya untuk meredakan amarahnya. Namun, ini tidak cukup untuk mengganti kerugiannya. Bagaimana mungkin Yunna bernilai 500.000 yuan? Dia tidak bisa dibandingkan dengan Yun Sishi. Sedangkan Yun Sishi baginya bagaikan bunga teratai suci dan murni yang mekar di air, Yunna bagaikan bunga liar polos dan busuk yang tumbuh di lumpur, kotor dan menyedihkan. Semuanya selesai dalam waktu 3 jam. Yunna dilucuti semua pakaiannya dan, dalam kondisi yang mengerikan, dipaksa berpose dalam beberapa posisi yang tidak sedap dipandang, yang kemudian difoto. Sekelompok saudaranya juga bersenang-senang. Sebelum pergi, dia menunjukkan gambar-gambar yang tidak sedap dipandang yang telah direkamnya dan memperingatkannya dengan sangat dingin, 500.000 yuan. Sebaiknya kau bayar, atau aku akan mengirimmu ke neraka bersamaku. Dia begitu ketakutan hingga terus-menerus memohon belas kasihan padanya. Dia mengabaikan permohonannya dan meninggalkannya dalam kekacauan total. Yunna sangat lemah dan dehidrasi saat itu sehingga dia langsung pingsan. Yun Yecheng tiba di rumah, hanya untuk menemukan kekacauan dan melihat Yunna telanjang di dalam rumah. Dia langsung tahu apa yang terjadi. Dengan gugup, dia mengambil seember air dingin dan membangunkannya dengan menyiramkannya ke tubuhnya. Mengapa aku punya anak yang tidak berbakti sepertimu? 100 kecemburuan dan kebencian. Yunna, yang dipenuhi rasa malu dan benci, terus memohon ampunan Yun Yecheng, tetapi kemarahan ayahnya tidak kunjung reda. Ia mengancam akan memutuskan hubungan ayah anak mereka. Malam itu, dia berulang kali menggosok dan membersihkan dirinya sendiri dalam upaya untuk menghilangkan semua jejak noda dari tubuhnya yang kotor. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Yun Sishi dan mengutuknya sampai mati. Wajahnya yang merah dan bengkak akibat pelecehan Li Dongqiang tetap seperti itu selama beberapa hari. Pada hari audisi, meskipun menutupinya dengan riasan tebal, dia tidak bisa menyembunyikan memar dan bengkaknya. Wajah cantiknya tampak pucat, bengkak, dan tidak sedap dipandang. Ia ragu apakah ia bisa lolos audisi. Benar saja,
Bahkan sebelum ia bisa memulai, sutradara menyuruhnya pergi. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya membuang-buang waktu mereka. Yun Na terkejut melihat Yun Sishi di lokasi audisi. Wajahnya menjadi pucat pasi saat mengingat apa yang dikatakan Li Dongqiang tentang adik angkatnya yang memiliki pembayar pajak yang berpengaruh. Bagaimana dia berhasil menggait pria kaya? Bagaimana mungkin? Dia hanya orang biasa dengan anak haram. Pria kaya mana yang menginginkannya? Mengapa dia ada di sini hari ini? Jangan bilang dia tahu penipuanku malam itu. Yun Na panik dan baru tenang setelah menyadari bahwa adik angkatnya itu bahkan tidak melihat ke arahnya. Ia berusaha agar tidak terlihat dan tidak terlihat oleh Yun Sishi. Kaca, pintu aula audisi terbuka sekali lagi. Kelompok kedua juga menyelesaikan audisi mereka. Beberapa tampak gembira, sementara yang lain tampak kecewa. Audisi bisa jadi kompetitif dan keras. Orang yang bertugas menyaring peserta audisi pergi ke pintu, bertepuk tangan, dan menyampaikan beberapa instruksi melalui pengeras suara. Mereka yang berada di kelompok ketiga, silakan bersiap. Gu Xingzi menepuk bahu Yun Sishi pelan. Masuklah, Sishi. Kau bisa melakukannya. Kau adalah Yin Xiachun, ku. Dia mengangguk sedikit sebagai tanda mengakui. Kerumunan pun bubar. Yun Na melihat Yun Sishi memasuki ruang audisi dan langsung tahu bahwa adik angkatnya juga ada di sana untuk mengikuti audisi. Siapa yang memberinya kesempatan ini? Dia mengalihkan pandangannya ke Gu Xingzi, yang sedang menatap Yun Sishi dengan penuh semangat. Apakah itu dia? Ya Tuhan, Gu Xingzi telah menjadi idola Yun Na sejak ia pertama kali memasuki dunia hiburan 1 dekade lalu. Bagaimana bisa dia memberikan tatapan penuh kasih sayang seperti itu kepada adik angkatnya? Dia hanya seorang pelacur dengan anak haram. Hidup ini tidak adil. Dia tak berdaya melihat Gu Xingzi menemani Yun Sishi ke ruang audisi. Hatinya dipenuhi dengan begitu banyak kebencian dan kecemburuan sehingga air mata mengalir di matanya. Ruang dansa digunakan sebagai aula audisi. Keempat dinding ruangan ditutupi dengan cermin, dengan piano besar di sudut. Di mimbar, 8 penguji duduk berdampingan. Di antara mereka adalah Gu Xingzi, pemeran utama pria dalam, The Green Apple, Lin Fengtian, sutradara terkenal, dan 4 produser terkenal lainnya di industri hiburan. Lin Fengtian merasa lelah setelah memimpin 2 putaran terakhir audisi dan sekarang mengalami kelelahan visual. Audisi ini, berkat popularitas Gu Xingzi yang luar biasa, menarik puluhan ribu peserta wanita. Meskipun mereka berhasil mengurangi jumlahnya menjadi beberapa ratus setelah babak seleksi awal, tidak ada yang berhasil menarik perhatiannya hari ini. Dalam novel tersebut, karakter Yin Xiachun memiliki rambut yang tebal dan berkilau, panjang sepinggang, kulit yang putih dan halus, yang tidak memerlukan riasan bedak, dan mata yang bulat dan cantik yang digambarkan sebagai berkilauan dengan kepolosan dan kegembiraan. Dia seperti peri yang jatuh ke bumi, seperti dunia lain, segar dan cantik. Akan tetapi, dia tidak dapat melihat satupun kualitas tersebut pada beberapa kelompok peserta audisi terakhir. Selanjutnya bab 101 membuktikan dirinya melalui keterampilannya.